Di rumahku itu adalah di mana nama Tuhan disebut, di mana nama Tuhan dipanggil, itu rumah Tuhan. Inilah rumah Tuhan. Sudah? Jangan bayangkan rumah Tuhan langsung ke surga. Ini juga rumah dia. Lapo tua juga rumah dia. Siapa bilang bukan rumah Tuhan? Tempat pelacur juga rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan hanya di gereja. Hati-hati ya, mengartikan khotbah saya pakai antena yang lurus, jangan miring. Jangan nanti khotbah saya ini ngaco. Karena semua ini milik dia. Segala lorong dia punya. Bahkan lubang cacing pun di tanah ini dia tahu berapa banyak. Berapa butir cacing dalam perutmu yang mau menetas dia pun tahu. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Jadi nggak ada rumah iblis. Nggak ada iblis mencipta rumah. Dia hanya menumpang. Sama dengan saudara. Amin. Tidak akan pernah ada yang tenang dan damai di rumah Tuhan. Jadi saudara-saudara, apabila dalam ibadah damai sejahtera, berarti Anda tidak tipu-tipu ya. Amin. Tidak tipu-tipu. Kau kasih hatimu yang kudus. Kalau Anda pergi ke tempat ibadah dengan tipu-tipu, dengan semua emas di kanan kiri tanganmu, di leher, di kuping, di apa, bahkan di hidungmu, menunjukkan kau diberkati, itu semua tipu-tipu. Tapi tunjukkanlah wajahmu, wajah yang berseri-seri, sukacita, orang menyanyi, bergembira. Jangan Anda bersedih kalau orang bergembira. Yang terakhir, 3, iya. Yang keras, jangan lemah. 3, iya. Dusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, itu cap iblis. Ya, cap iblis. Ini yang terakhir, cap iblis yang dipakai orang tipu-tipu. Ya, bukan simbol crusade. Palang. Itu, crusade. Palang. Ya, cross, ya. In the cross ya, ya. Cross itu palang. Crusade orang yang berperang dalam palang, itu crusade. Ya, sekali lagi, cross, in the cross, disalib. Ya, disalib in the cross. Ya, itu dari saya. Dan saya ingatkan tadi Mazmur 1 itu, saya jangan lupa apa dikatakan di situ. Ya, anak-anak ayat di situ. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh, tetapi yang kesukaannya Taurat firman Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang fasik, mereka seperti debu yang ditiup oleh angin. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, dan orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Amin. Kalau saya bisa bikin kayak gitu, kenapa saudara tidak bisa? Tadi malam saya bilang gitu sama istri dan anak-anakmu. Banyak sampai hampir 100 ayat itu. Begini semua. Itu karena saya cinta Tuhan. Nggak saya baca pun keluar. Ada Tata di situ. Saya bilang begini. Tata, dulu ingat nggak sebelum zaman HP? Ya kan? Pakai surat kan menyatakan cita, ketawa deh. Dia ingat. Terus suratnya di mana bikin Tata? Saya bilang di dompet, katanya. Coba. Memang di dompet dibaca, ya. Itulah zaman kami dulu. Kalau zaman mereka enggak lagi lah. Sekarang sudah zaman HP. Itulah artinya kalau kita mencintai Dia, pastilah kita rindu siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Amin. Silakan Pak Pardede. Gudang udah saya jom. Halo. Kami hadir di sini